Halo semua, selamat datang di channel Cerita Momo. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia, ya. Cerita Momo punya kisah baru yang dijamin bikin kalian penasaran dan terhanyut. Ini adalah kisah tentang perjuangan, kesabaran, dan balas dendam manis yang tak terduga. Judulnya, Ibu Mertua Membenciku Hanya Karena Aku Miskin. Langsung saja aku bangun rumah mewah di sebelahnya hingga buat dia syok dan merasa terhina. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dari Cerita Momo. Sekarang, coba absen di kolom komentar, tulis nama, asal kota, dan kata hadir di bawah. Siapa tahu, kota kalian akan jadi inspirasi cerita Momo selanjutnya. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Pagi itu, mentari menerobos celah jendela dan menyapa seisi kontrakan petak yang sederhana. Di dalam, Momo tengah menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dengan telur mata sapi, untuk sang suami tercinta. Meski aroma bumbu yang digoreng sudah menggoda, sorot matanya tampak gusar. Bima, suaminya, yang baru saja selesai mandi, mendekat dan memeluknya dari belakang. Pagi, istriku, bisik Bima lembut, mengecup puncak kepala Momo. Kenapa wajahmu tegang begitu? Nasi gorengnya belum matang, tapi sudah terasa asin. Ya, candanya. Momo tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Bukan, Mas. Tadi ibu menelepon. Katanya kita disuruh datang ke rumah untuk makan siang. Seketika, senyum Bima merekah. Wah, bagus dong. Sudah lama kita tidak berkumpul. Ibu pasti kangen, jawabnya antusias. Namun, antusiasme Bima tidak menular pada Momo. Ia tahu betul, bagi Ibu Rani, pertemuan keluarga bukanlah ajang kumpul-kumpul hangat, melainkan sidang tak kasat mata di mana Momo menjadi terdakwa. Ia teringat jelas saat pertama kali Bima mengenalkannya pada sang ibu mertua. Ibu Rani, yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan dikelilingi orang-orang berstatus tinggi, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Jadi, ini perempuan pilihanmu, Bima? Tanya Ibu Rani waktu itu, matanya menyapu penampilan Momo dari ujung kaki hingga ujung rambut. Pekerjaannya hanya penjual kue keliling? Kapan kalian bisa hidup layak kalau begitu? Sejak saat itu, label, menantu miskin, melekat erat pada Momo. Momo menatap piring di meja makan dengan perasaan campur aduk. Mas Bima, kamu yakin ibu memang mengundang kita karena kangen? Tanyanya hati-hati. Atau, ada hal lain? Bima menghela napas. Ia tahu persis maksud Momo. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Mungkin ibu sudah berubah, ujarnya, mencoba meyakinkan, meski jauh di lubuk hatinya, ia sendiri meragukan itu. Ia mencintai ibunya, tetapi sikap Ibu Rani pada Momo seringkali membuatnya tak berdaya. Siang harinya, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam sudah terparkir di depan gang kontrakan Momo. Mobil itu milik Ibu Rani, yang diantarkan oleh sopir pribadinya. Bahkan untuk hal sekecil menjemput menantu pun, Ibu Rani tak sudi kaki telanjangnya menginjak jalanan becek di depan kontrakan Momo. Sopir saya yang akan menjemput kalian. Jangan sampai telat, pesan Ibu Rani pagi itu dengan nada dingin. Momo dan Bima keluar dari kontrakan dengan pakaian terbaik mereka. Momo mengenakan blus sederhana berwarna krem, sedangkan Bima memakai kemeja lengan pendek yang rapi. Di tangan Momo, ada bungkusan berisi kue kering buatan tangannya sebagai buah tangan, sebuah hadiah yang tulus dari hatinya. Kamu terlihat cantik, puji Bima, menggenggam tangan Momo saat mereka duduk di kursi belakang mobil mewah itu. Namun, Momo hanya bisa tersenyum sendu. Ia tahu, kecantikan hatinya tak pernah dilihat oleh Ibu Rani, yang hanya melihat selembar kertas rapor keuangan. Saat mobil memasuki gerbang besar yang menjulang tinggi, jantung Momo kembali berdegup kencang. Di depannya, berdiri kokoh sebuah rumah mewah bagai istana, dikelilingi taman yang rapi dengan air mancur di tengahnya. Interiornya dihiasi perabot mahal, lukisan-lukisan langka, dan lampu kristal yang berkilauan. Sebuah dunia yang begitu kontras dengan kehidupan Momo dan Bima. Di ruang makan, Ibu Rani sudah menunggu di ujung meja panjang. Di sampingnya duduk Tante Dian, adik perempuan Ibu Rani yang tak kalah angkuh. Keduanya menatap Momo dan Bima dengan tatapan menilai. Wah,
Akhirnya kalian datang juga, sambut Ibu Rani, suaranya terdengar ramah di telinga Bima, tetapi penuh sindiran di telinga Momo. Bima, bagaimana kabarmu, nak? Ibu lihat badanmu semakin kurus. Apa menantumu ini tidak bisa memberimu makan yang layak? Kalimat pertama Ibu Rani langsung menusuk hati Momo. Ia menelan ludah, menahan diri untuk tidak menunduk. Bima dengan sigap menanggapi, Momo selalu memasak makanan enak. Bu, saya hanya sedang sibuk di kantor. Begitu? Padahal ibu sudah sering bilang, carikan pekerjaan yang lebih baik. Jangan hanya kerja kasar. Sindir Ibu Rani lagi, seolah melupakan bahwa Bima adalah manajer di sebuah perusahaan properti. Momo meletakkan bungkusan kue di meja. Ibu, ini kue kering buatan saya. Semoga ibu suka. Ibu Rani memandangi bungkusan itu dengan jijik, lalu mendorongnya sedikit ke samping. Oh, kue. Terima kasih, tapi sayang sekali, ibu sedang diet. Tante Dian, mungkin kau mau? Tante Dian menggeleng pelan sambil tersenyum sinis. Makan siang pun dimulai, tetapi suasana sama sekali tidak hangat. Ibu Rani lebih banyak bercerita tentang kesuksesan para kerabatnya, tentang menantu seorang pengusaha yang baru saja membeli mobil mewah, atau cucu dari keluarga lain yang berhasil kuliah di luar negeri. Setiap cerita seolah sengaja diucapkan untuk menyudutkan Momo. Lain kali, ibu akan jodohkan Bima dengan putri rekan bisnis ibu. Punya istri itu harus yang bisa mengangkat derajat suami, bukan sebaliknya, ucap Ibu Rani, membuat Momo terdiam. Bima langsung menyela, Bu, Momo sudah istri saya. Saya sangat bahagia dengannya. Ibu Rani hanya mendengus. Bima, cinta itu tidak bisa membeli rumah. Lihatlah, ibu hanya punya satu anak laki-laki. Kamu pewaris satu-satunya. Jangan sampai Bima hidup susah karena salah pilih istri. Mata Momo mulai berkaca-kaca. Ia beranjak dari meja makan, meminta izin ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi yang luas dengan cermin besar, ia menatap pantulan dirinya. Air matanya tak terbendung lagi. Momo merasa begitu kecil, begitu tak berharga. Ia tak pernah meminta harta, ia hanya ingin dicintai dan dihargai. Namun, Ibu Rani tak pernah memberinya kesempatan. Saat kembali, Ibu Rani sudah menunggu di ruang tamu. Di tangannya, ada sebuah kotak beludru. Karena sebentar lagi ada acara ulang tahun kolega ibu ingin kamu ikut, Bima. Tapi rasanya tidak mungkin kalau menantu ibu memakai blus lusuh seperti itu. Ini, ibu sudah belikan gaun untuk Momo. Ibu Rani membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah gaun malam yang mahal dan berkilauan. Ini gaun yang tidak ibu pakai. Tapi mungkin lebih baik ini daripada harus membuat ibu malu dengan penampilanmu, ucapnya, menaruh gaun itu di pangkuan Momo. Momo menggenggam kotak itu dengan tangan gemetar. Hadiah itu seharusnya membuat ia bahagia. Tetapi kata-kata Ibu Rani membuat hatinya hancur berkeping-keping. Itu bukan hadiah, melainkan hinaan yang dibalut kemewahan. Ini adalah puncak dari semua rasa sakit yang selama ini ia rasakan. Dalam perjalanan pulang, Momo hanya terdiam, gaun mahal itu di pangkuannya. Bima mencoba menenangkan, Momo, jangan dengarkan ibu. Dia hanya terlalu bangga dengan statusnya. Aku mencintaimu apa adanya. Momo menoleh, matanya bengkak. Aku tahu, Mas, jawabnya pelan. Aku tahu. Tapi aku lelah. Rasanya aku harus melakukan sesuatu. Bima mengerutkan dahi, tidak mengerti maksud istrinya. Namun, di dalam hati Momo, sebuah tekad membara. Rasa sakit, hinaan, dan air mata hari ini akan menjadi bahan bakar untuk sebuah perubahan besar yang tidak akan pernah Ibu Rani bayangkan. Perjalanan panjang mereka baru saja dimulai. Malam itu, heningnya kontrakan kecil menjadi saksi bisu keheningan yang menyesakan. Gaun mahal yang Ibu Rani berikan tergeletak di atas tempat tidur. Sinarnya yang berkilauan justru terlihat seperti ejekan. Momo duduk di sisi ranjang, memegang erat tangan Bima yang setia menemaninya. Matanya kosong, tetapi pikirannya berputar-putar, mengingat setiap perkataan pedas yang ia terima. Maafkan ibu, ya, bisik Bima lirih, membelai rambut Momo. Aku tahu, dia keterlaluan. Mas, jawab Momo, suaranya parau. Apa yang salah denganku?
Apa karena aku tidak sekaya teman-temanmu? Apa karena aku tidak berpendidikan tinggi seperti menantu Tante Dian? Apa karena aku tidak pantas untukmu? Hati Bima terasa teriris. Ia mengangkat dagu Momo, memaksanya menatap matanya. Jangan pernah bilang begitu. Kamu adalah yang terbaik untukku, satu-satunya. Jangan pernah biarkan perkataan ibu meruntuhkan harga dirimu. Bima mencoba meyakinkan Momo, tetapi luka di hati Momo sudah terlalu dalam. Ia teringat kembali pada momen-momen pahit lainnya. Suatu kali, Ibu Rani pernah datang tanpa pemberitahuan ke kontrakan mereka. Ia datang bukan untuk menjenguk, melainkan untuk menyelidiki. Astaga, Bima. Kamu tinggal di tempat seperti ini, ucap Ibu Rani kala itu, sambil mengibas-ibaskan tangannya seolah mengusir debu. Baunya apek. Apa istrimu ini tidak pernah membersihkan rumah? Kalau tidak bisa mengurus rumah, bagaimana nanti mengurus cucu-cucu ibu? Hinaan itu bukan hanya tentang kebersihan, tapi juga tentang kemampuan Momo sebagai seorang istri dan calon ibu. Ibu Rani meragukan segalanya tentang Momo. Momo juga teringat saat Bima jatuh sakit, dan ia merawatnya siang malam. Ibu Rani datang, bukan untuk memberi semangat, melainkan untuk menyalahkan. Kamu ini istri macam apa? Suami sakit kok malah makin kurus. Seharusnya kamu masak makanan bergizi, bukannya malah membuatnya sakit begini. Padahal Momo sudah memasak segala macam makanan kesukaan Bima dan merawatnya dengan penuh cinta. Hinaan-hinaan itu terus berdatangan, seperti tetesan air yang perlahan-lahan mengikis batu. Gaun mahal yang tergeletak di atas ranjang kini terasa seperti batu besar yang ditimpakan ke dadanya. Ini bukan lagi soal perbedaan pendapat. Ini adalah penghinaan yang disengaja untuk menjatuhkan mentalnya. Aku tidak bisa terus-terusan begini, Mas, kata Momo dengan nada tegas, tatapannya kini berubah. Ada kobaran api di matanya. Aku tidak mau anak-anak kita nanti juga diperlakukan seperti ini. Aku harus membuktikan bahwa aku pantas. Bahwa aku tidak pantas dihina. Bima terkejut melihat perubahan pada Momo. Maksudmu? Aku akan buktikan pada ibu bahwa aku bisa sukses. Aku akan buktikan bahwa miskin bukan berarti tidak berharga, jawab Momo. Hinaan ibu bukan lagi racun, tapi akan jadi obatku. Akan jadi motivasi terbesarku. Momo bangkit dari ranjang, mengambil gaun pemberian Ibu Rani, dan melipatnya dengan rapi. Aku akan simpan gaun ini, Mas. Suatu hari nanti, saat aku sudah berhasil, aku akan pakai gaun ini. Bukan untuk menyenangkan ibu, tapi untuk menunjukkan bahwa hinaan yang ia berikan dulu, justru membuatku jadi seperti sekarang. Melihat tekad Momo, Bima merasa bangga sekaligus terharu. Ia memeluk erat istrinya. Aku akan selalu di sampingmu, Momo. Selamanya. Kita akan berjuang bersama. Malam itu, di dalam kontrakan kecil yang sunyi, Momo dan Bima berbagi janji. Janji untuk membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa mengalahkan kesombongan dan kebencian. Hinaan-hinaan Ibu Rani telah melahirkan seorang pejuang, dan babak baru dalam hidup mereka baru saja dimulai. Malam itu, Momo tidak bisa tidur. Pikirannya melayang, dipenuhi tekad yang membara. Ia mengambil selembar kertas dan pulpen, mulai mencatat semua ide yang muncul di benaknya. Di sampingnya, Bima tertidur pulas, kelelahan setelah seharian bekerja dan menenangkan Momo. Momo teringat akan ucapan Ibu Rani tentang status sosial dan kesuksesan. Ia tahu, satu-satunya cara untuk membungkam cibiran itu adalah dengan membuktikan bahwa ia juga bisa berhasil, dengan caranya sendiri. Namun, ia juga tahu, ia tidak bisa mengandalkan satu-satunya penghasilannya sebagai penjual kue kering saja. Ia butuh rencana yang lebih matang dan berani. Rencana pertama Momo adalah meningkatkan skala bisnis kue keringnya. Ia tidak hanya ingin menjual kue ke tetangga, tetapi juga ke toko-toko kecil dan kafe-kafe. Ia akan membuat kemasan yang lebih menarik dan merek yang kuat, agar kuenya terlihat lebih profesional. Rencana kedua Momo adalah mempelajari hal baru. Ia sadar, kemampuannya terbatas, sehingga ia memutuskan untuk belajar secara otodidak melalui internet. Ia membaca artikel tentang pemasaran digital, belajar mengelola media sosial untuk promosi, bahkan menonton tutorial tentang investasi saham dan properti untuk pemula.
Ia akan menggunakan setiap detik waktu luangnya untuk belajar dan mengembangkan diri. Rencana ketiga Momo adalah menambah sumber penghasilan. Selain kue kering, ia akan mencari pekerjaan sampingan lain yang bisa ia lakukan dari rumah. Ia mempertimbangkan menjadi penulis lepas, membuat kerajinan tangan, atau bahkan mencoba menjadi reseller produk-produk online yang sedang populer. Ia harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Saat Bima terbangun di pagi hari, ia terkejut melihat Momo yang sudah duduk di meja makan dengan segelas kopi dan selembar kertas penuh coretan. "Kamu tidak tidur semalaman?" tanya Bima cemas. Momo tersenyum, senyum tulus yang sudah lama tidak ia tunjukkan. "Tentu saja. Malam ini, aku tidak tidur karena kesedihan, Mas. Tapi karena semangat yang membara." Ia menunjukkan kertas berisi rencananya kepada Bima. Bima membaca setiap poin dengan saksama, matanya berbinar melihat keseriusan sang istri. "Momo, ini luar biasa. Aku bangga padamu. Ini bukan hanya rencanaku, Mas. Ini rencana kita. Kita akan berjuang bersama," jawab Momo, menggenggam tangan Bima erat. "Aku hanya butuh satu hal darimu. Apapun itu, katakan saja," kata Bima mantap. "Aku butuh kamu untuk tidak pernah lelah mendukungku. Aku butuh kamu untuk mengingatkanku saat aku merasa putus asa. Kita harus yakin bahwa kita bisa melampaui semua ini." Bima mengangguk. "Tentu saja. Aku akan menjadi pendukung nomor 1 MU. Kita akan tunjukkan pada semua orang, terutama ibu, bahwa cinta dan kerja keras bisa menghasilkan hal yang lebih berharga dari sekadar uang. Kita akan buktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan harga berapapun." Di pagi yang cerah itu, Momo dan Bima berbagi sarapan dengan semangat baru. Mereka bukan lagi sepasang suami istri yang hanya bisa pasrah menghadapi nasib, tetapi sepasang pejuang yang siap menghadapi dunia. Hinaan Ibu Rani telah menjadi bensin, dan sekarang mesin perjuangan mereka sudah dinyalakan. Tekad Momo untuk mengubah nasib telah menjadi kekuatan yang tak terbendung. Momo dan Bima tidak menyia-nyiakan waktu. Hari-hari mereka kini diisi dengan jadwal yang padat, bahkan di luar jam kerja Bima. Malam-malam yang biasanya mereka habiskan untuk bersantai kini diubah menjadi waktu produktif. Momo memulai langkah pertamanya dengan memberanikan diri menemui pemilik-pemilik kafe kecil di sekitar kota. Dengan penuh keyakinan, ia membawa contoh-contoh kue keringnya. "Maaf, Mbak. Kue kami sudah punya pemasok tetap," ujar salah satu pemilik kafe dengan sopan tapi tegas. "Kue kering di sini harus sesuai tema," kata pemilik kafe lain, sambil melirik penampilan sederhana Momo. Penolakan demi penolakan tidak mematahkan semangat Momo. Ia terus mencoba. Hingga pada kafe ke-10, seorang pemilik muda bernama Nadia tertarik dengan cita rasa kue Momo yang unik dan kemasan yang sederhana tapi menarik. "Saya suka kue Anda. Ada sentuhan personalnya," puji Nadia. "Saya mau coba jual di sini, tapi saya butuh pasokan dalam jumlah besar setiap minggu." Mendengar itu, Momo sangat gembira. Ini adalah peluang besar pertamanya. Namun, ia juga menyadari tantangan di depan mata. Ia harus memproduksi kue dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari biasanya. Bima, yang selalu mendukung, langsung menawarkan bantuan. "Aku akan bantu kamu membuat kue setelah pulang kantor," kata Bima. "Aku juga akan cari tahu cara terbaik untuk membeli bahan baku dalam jumlah besar agar biayanya lebih murah." Selain berbisnis kue, Momo juga memulai rencana keduanya. Ia mendaftar sebagai penulis lepas di sebuah situs freelance dengan mengandalkan kemampuan menulisnya yang cukup baik sejak di bangku sekolah. Awalnya, ia hanya mendapat proyek-proyek kecil dengan bayaran yang tidak seberapa. Namun, ia tetap mengerjakannya dengan teliti dan penuh dedikasi, membangun portofolio dan reputasinya. Ia seringkali begadang hingga larut malam, mengetik di depan layar laptop bututnya setelah Bima terlelap. Tentu saja, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Suatu hari, pesanan kue dari kafe Nadia tiba-tiba dibatalkan karena ada masalah teknis, membuat mereka merugi. Belum lagi, ada satu klien penulis lepas yang kabur tanpa membayar, padahal Momo sudah menyelesaikan pekerjaan itu. Sempat terbersit rasa putus asa dan lelah. "Mas, apa kita bisa melampaui semua ini?" tanya Momo suatu malam, saat ia kelelahan dan hampir menangis. Bima memeluknya erat. "Momo, ingat,
Ini adalah ujian. Kalau tidak ada ujian, mana mungkin kita bisa tahu seberapa kuat kita. Hinaan ibu dulu adalah bensinnya. Kan? Kita harus tetap maju, sayang. Aku bersamamu. Kata-kata Bima menjadi oase di tengah gurun perjuangan. Momo kembali bangkit, menghapus air matanya, dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu, setiap tetes keringat dan air mata hari ini akan menjadi fondasi untuk masa depan mereka. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Bima, untuk harga diri mereka, dan untuk membuktikan pada satu orang yang paling meremehkannya, bahwa penilaiannya adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tahun-tahun berlalu, dan kerja keras Momo serta Bima mulai membuahkan hasil yang nyata. Jika dulu mereka memulai dengan modal seadanya dan mimpi yang tampak jauh, kini fondasi kesuksesan mereka sudah berdiri kokoh. Bisnis kue kering Momo yang semula hanya sebatas pesanan dari kafe kecil, kini berkembang pesat. Ia berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa toko oleh-oleh dan supermarket lokal. Kue-kue keringnya yang dibuat dengan resep otentik dan dikemas apik, selalu habis terjual. Momo bahkan merekrut 2 orang ibu rumah tangga di sekitar kontrakan mereka untuk membantunya, menciptakan lapangan pekerjaan kecil-kecilan. Dapur kontrakan yang dulu hanya beraroma masakan sederhana, kini selalu dipenuhi wangi adonan kue yang dipanggang. Tidak hanya itu, Momo juga berhasil menemukan jalannya di dunia penulisan. Ia tidak lagi hanya menerima proyek kecil, tetapi sudah menjadi penulis konten tetap untuk beberapa perusahaan. Penghasilannya dari menulis kini hampir menyamai gaji Bima sebagai manajer. Mereka memutuskan untuk tidak lagi tinggal di kontrakan sempit. Dengan tabungan yang terus bertambah, mereka membeli sebuah rumah kecil di pinggir kota, yang jauh lebih nyaman dan layak. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Ada ribuan malam tanpa tidur, puluhan kali penolakan, dan ratusan jam kerja keras yang mereka lalui. Momo dan Bima tetap menjadi pasangan yang sederhana dan rendah hati, tidak pernah memamerkan kekayaan mereka. Mereka justru semakin solid dan kuat. Suatu hari, saat sedang merapikan dokumen-dokumen, Momo menemukan selembar brosur investasi properti. Matanya tertuju pada sebuah iklan tanah kosong di lokasi yang sangat strategis. Sebuah ide gila tiba-tiba terlintas di benaknya. Ia tidak hanya ingin membangun rumah impian mereka, tetapi juga ingin membuat sebuah pernyataan tanpa harus berkata-kata. Sebuah ide untuk membalas semua hinaan Ibu Rani dengan cara yang paling elegan. "Mas, lihat ini," kata Momo, menunjukkan brosur itu kepada Bima. "Bagaimana kalau kita beli tanah ini?" Bima melihat brosur itu dengan bingung. "Tanah ini? Ini kan lokasinya sangat dekat dengan rumah Ibu Rani. Kenapa harus di sana?" "Tepat," jawab Momo, matanya berbinar penuh makna. "Karena kita akan membangun rumah di sana. Sebuah rumah yang megah. Sebuah rumah yang akan menjadi saksi bahwa hinaan dan kebencian tidak bisa membungkam mimpi." Bima terdiam. Ia mengerti maksud Momo. Ini bukan hanya tentang membangun rumah, tetapi tentang membalas dendam dengan cara yang paling manis. Ia tahu Momo masih menyimpan luka dari perkataan Ibu Rani, dan ini adalah cara Momo untuk menyembuhkannya. "Tapi, kita harus siap jika ibu nanti marah besar." "Aku sudah siap, Mas. Karena ini bukan untuk membuatnya marah, tapi untuk membuktikan bahwa kita mampu. Bahwa kita bisa berdiri sejajar dengannya, tanpa harus merendahkan siapapun," jelas Momo dengan yakin. "Lagi pula, kita tidak akan menggunakannya untuk balas dendam, tapi untuk menjadi pengingat bagi ibu bahwa semua perkataannya justru membuat kita jadi kuat." Momo dan Bima menghabiskan waktu berbulan-bulan merencanakan proyek besar ini. Mereka mempekerjakan arsitek dan kontraktor terbaik. Desainnya dibuat modern, elegan, dan menonjol. Mereka ingin rumah itu menjadi simbol dari kerja keras dan ketekunan mereka, dari nol hingga mencapai puncak. Semua ini mereka lakukan secara diam-diam, tanpa sedikit pun memberitahu Ibu Rani. Momo yakin, Ibu Rani pasti akan terkejut dan mungkin merasa malu. Namun, ia juga yakin bahwa di balik semua itu, ada pelajaran berharga yang bisa Ibu Rani ambil. Bahwa harga diri dan kesuksesan sejati tidak bisa diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar perjuangan yang dilakukan. Setelah semua perencanaan matang, Momo dan Bima akhirnya memulai proyek pembangunan rumah mewah di sebelah kediaman Ibu Rani.
Momen ini menjadi tonggak baru dalam hidup mereka, sebuah langkah berani yang akan mengubah segalanya. Momo dan Bima menjalankan proyek besar mereka dengan kerahasiaan tingkat tinggi. Sebidang tanah kosong di samping rumah megah Ibu Rani yang selama ini tak terurus, kini mulai disibukkan oleh para pekerja bangunan. Pembangunan dimulai dari bagian belakang lahan, jauh dari pandangan langsung dari jendela rumah Ibu Rani. Mereka sengaja memilih jam-jam sibuk untuk mendatangkan material, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setiap hari, sepulang kerja, Bima akan langsung menuju lokasi proyek, mengawasi setiap detail pembangunan. Sementara Momo, yang kini sudah memiliki asisten untuk bisnis kue keringnya, menghabiskan waktu luang dengan berdiskusi bersama arsitek dan desainer interior. Mereka memastikan setiap sudut rumah itu mencerminkan kisah perjalanan mereka. Tiap dinding, tiap jendela, dan tiap batu bata yang tersusun, seakan mewakili tetesan keringat dan air mata yang telah mereka lalui. Suatu sore, saat Momo sedang meninjau lokasi, ia melihat Ibu Rani sedang menyirami bunga di tamannya. Jarak mereka hanya dipisahkan oleh pagar tembok yang rendah. Momo langsung menyembunyikan diri di balik tumpukan material. Jantungnya berdebar kencang. Ia takut Ibu Rani menyadari keberadaan proyek itu, atau lebih buruk lagi, mengenali dirinya. Di lain waktu, Ibu Rani sempat mengeluhkan suara bising dari proyek pembangunan yang mengganggu ketenangannya. Ia bahkan menelepon pihak kelurahan untuk menanyakan perizinan. Namun, karena Momo dan Bima sudah mengurus semuanya secara legal dan rapi, keluhan itu tidak membuahkan hasil. Ibu Rani hanya bisa menggerutu dan merasa heran. Siapa gerangan orang yang berani-beraninya membangun rumah megah tepat di sampingnya? Seiring berjalannya waktu, struktur bangunan mulai terbentuk. Pagar tembok yang tinggi pun didirikan, semakin menyembunyikan aktivitas di dalamnya. Namun, ketinggian dan desain rumah yang megah mulai terlihat dari kejauhan. Beberapa tetangga Ibu Rani mulai bergosip. "Itu rumah siapa? Ya? Kelihatannya mewah sekali," bisik seorang tetangga pada Tante Dian saat mereka berpapasan. "Tidak tahu. Anak muda yang sok kaya, mungkin," jawab Tante Dian sinis. Momo dan Bima hanya tersenyum mendengar kabar kabur itu dari para tetangga. Mereka sengaja membiarkan Ibu Rani dan lingkungannya penasaran. Mereka ingin kejutan itu menjadi momen yang tak terlupakan. Mereka tidak sabar menanti wajah Ibu Rani yang terkejut, saat akhirnya mengetahui siapa pemilik rumah yang telah mengusik ketenangannya selama ini. Di dalam rumah baru yang belum selesai, Momo berdiri di tengah-tengah ruang tamu yang luas. Ia membayangkan bagaimana ia akan mengisi ruangan itu dengan tawa bahagia, bukan lagi air mata. Ia membayangkan bagaimana ia akan mengundang Ibu Rani dan mengajaknya melihat langsung hasil dari semua hinaan yang dulu ia berikan. Pagi itu, suasana di sekitar rumah mewah Ibu Rani terasa lebih berbeda dari biasanya. Suara-suara bising dari proyek di sebelah rumahnya telah mereda. Pagar-pagar pembatas proyek yang tinggi akhirnya dicopot, dan sisa-sisa material bangunan diangkut pergi. Hari yang Ibu Rani nantikan, hari di mana kebisingan itu berakhir, telah tiba. Ia berjalan keluar ke taman belakang, merasa lega. Namun, kelegaan itu hanya bertahan sejenak. Mata Ibu Rani terbelalak. Di hadapannya, berdiri kokoh sebuah mahakarya arsitektur yang menawan. Bukan sekadar rumah biasa, melainkan sebuah hunian modern dengan perpaduan gaya klasik minimalis yang sangat elegan. Fasadnya didominasi kaca-kaca besar yang memantulkan cahaya matahari, dikombinasikan dengan dinding batu alam berwarna netral. Taman kecil dengan kolam renang infinity membentang di sisi samping, menambah kesan mewah yang tak terbantahkan. Rumah itu berdiri tegak, menjulang, seolah menertawakan kemegahan rumah Ibu Rani yang kini tampak kuno dan ketinggalan zaman. "Tidak mungkin," gumam Ibu Rani, langkahnya terhenti. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena kekaguman, melainkan karena amarah yang membuncah. Selama ini ia mengira yang dibangun di samping rumahnya hanyalah rumah biasa, bukan istana yang sengaja dirancang untuk menyaingi bahkan melampaui rumahnya. Ia merasa harga dirinya tercabik-cabik. Ada semacam rasa terhina yang menusuk, seolah ada seseorang yang dengan sengaja ingin memamerkan kekuasaan di halaman belakang rumahnya sendiri. Tak lama kemudian, Tante Dian, adik Ibu Rani, datang berkunjung. Ia juga terkejut melihat pemandangan baru itu. "Kak Rani, lihatlah itu. Astaga, siapa yang berani-beraninya membangun rumah semewah itu di sini?" tanyanya,
Suaranya dipenuhi keterkejutan dan rasa iri. Aku juga tidak tahu. Tapi ini sudah keterlaluan, jawab Ibu Rani, wajahnya memerah padam. Sudah sebulan ini suara bisingnya mengganggu. Sekarang, malah memajang kemegahan di samping rumahku. Siapapun orangnya, pasti tidak punya etika. Mereka berdua berjalan menuju pagar yang memisahkan kedua rumah. Dari sana, mereka bisa melihat dengan jelas detail-detail rumah yang kini telah selesai. Jendela-jendela besar di ruang tamu rumah itu seolah mengundang mereka untuk melihat ke dalam, membuat Ibu Rani merasa seperti sedang ditantang. Ia merasa gerah, kesombongannya selama ini seolah tak ada artinya lagi. Ini pasti ulah pengusaha baru yang sombong. Kak, spekulasi Tante Dian. Mungkin ingin pamer kekuasaan di kawasan elit kita. Ibu Rani mengangguk setuju. Aku tidak akan biarkan ini terjadi. Aku akan cari tahu siapa pemiliknya. Ini tidak bisa dibiarkan. Sementara itu, di sebuah mobil yang diparkir cukup jauh dari lokasi, Momo dan Bima menyaksikan semua kejadian itu dengan napas tertahan. Mereka melihat bagaimana Ibu Rani dan Tante Dian berdiri di pagar, dengan jelas menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Momo menggenggam erat tangan Bima, senyum tipis terukir di bibirnya. Ini adalah momen yang ia impikan selama bertahun-tahun. Lihat, Mas. Wajah ibu itu persis seperti yang aku bayangkan, bisik Momo. Dia merasa terhina. Sebagaimana aku dulu saat dihina karena dianggap tidak pantas. Bima menoleh pada Momo. Apakah ini sepadan, Momo? Melihat ibu marah seperti itu. Ini bukan tentang membalas dendam dengan kekuasaan, Mas. Tapi ini adalah cara untuk membuktikan bahwa kita mampu. Bahwa cinta dan kerja keras bisa membangun sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar harga diri yang rapuh, jawab Momo. Keesokan harinya, rasa penasaran Ibu Rani tidak tertahankan lagi. Ia memutuskan untuk mendatangi lokasi. Ia berpura-pura sedang mencari sesuatu di dekat pintu gerbang rumah baru itu. Kebetulan, seorang mandor proyek sedang keluar dan menyapa. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Sapa mandor itu dengan ramah. Ibu Rani memaksakan senyumnya. Selamat pagi. Saya tinggal di sebelah. Saya hanya penasaran. Rumahnya terlihat sangat bagus. Boleh saya tahu, siapa pemiliknya? Mandor itu tersenyum lebar. Tentu, Bu. Pemiliknya adalah pasangan suami istri yang luar biasa. Sangat detail dan berdedikasi. Oh ya? Siapa namanya? Saya ingin berkenalan, desak Ibu Rani, mencoba bersikap santai. Mandor itu menggeleng halus. Maaf, Bu. Saya tidak diizinkan untuk memberitahu nama mereka. Mereka ingin merahasiakannya untuk sementara. Raut wajah Ibu Rani berubah masam. Misterius sekali. Pasti orang baru yang tidak tahu sopan santun. Gumamnya, cukup keras agar didengar oleh mandor itu. Mandor itu hanya tersenyum. Saya rasa, Bu, Anda pasti akan sangat terkejut saat tahu siapa pemiliknya. Mereka bukan orang yang asing kok. Kata-kata mandor itu bagai petir di siang bolong bagi Ibu Rani. Siapa? Siapa yang berani-beraninya berbuat seperti ini? Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Di satu sisi, ia penasaran setengah mati. Di sisi lain, ia merasa terintimidasi. Ia tidak bisa lagi menganggap enteng rumah di sebelah itu. Ia harus mencari tahu identitas pemiliknya. Hinaannya selama ini yang ia berikan pada orang lain, kini berbalik menghantui dirinya. Ia merasa malu, bahkan sebelum mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Sebuah amplop tebal dengan sentuhan emas dan ukiran bunga mawar yang elegan tergeletak di atas meja ruang tamu Ibu Rani. Amplop itu tiba 2 hari yang lalu, diantar langsung oleh Bima. Ibu Rani membukanya dengan hati-hati. Isinya adalah sebuah undangan peresmian rumah baru dari Momo dan Bima. Sebuah alamat tertera jelas di sana, persis di sebelah rumahnya. Nama Momo dan Bima tercetak dengan tinta emas, seolah menantang Ibu Rani. Rasa penasaran Ibu Rani memuncak. Ia tidak bisa menolak undangan itu. Keinginan untuk melihat secara langsung rumah yang mengganggu ketenangannya selama berbulan-bulan terlalu besar. Ia membayangkan sebuah pesta kecil yang norak, penuh dengan tamu-tamu yang tidak berkelas. Ibu Rani bertekad akan datang hanya untuk menunjukkan bahwa ia tetap berada di level yang berbeda.
Ia memilih gaun malam paling mahal yang ia miliki, perhiasan berlian yang berkilauan, dan berdandan dengan sempurna. Ia ingin terlihat berkuasa, seolah kedatangannya adalah sebuah kehormatan. Pada malam peresmian, mobil mewah Ibu Rani memasuki gerbang yang sama dengan yang biasa digunakan oleh para pekerja bangunan. Suara musik klasik yang lembut menyambut kedatangannya. Ia melihat puluhan mobil mewah lainnya sudah terparkir rapi. Tamu-tamu yang ia lihat di sana bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah para pebisnis sukses dan tokoh-tokoh terpandang yang selama ini menjadi rekan Ibu Rani. Ia terkejut, merasa tak nyaman. "Ini, kenapa banyak sekali kenalan kita?" bisik Tante Dian, yang menemani Ibu Rani. "Siapa sebenarnya pasangan ini?" Ibu Rani tidak menjawab. Pandangannya langsung tertuju pada rumah yang kini diterangi lampu-lampu sorot. Sebuah kolam renang infinity memantulkan cahaya lampu kota, dan taman yang indah terlihat hidup. Di dalam, melalui dinding kaca yang transparan, ia bisa melihat interior yang modern dan hangat. Jauh dari bayangan rumah norak yang ia pikirkan. Saat Ibu Rani dan Tante Dian melangkah ke area pintu masuk, mereka disambut langsung oleh Bima, yang mengenakan setelan jas yang pas. "Ibu, Tante Dian, selamat datang." "Terima kasih sudah datang," sambut Bima, tersenyum ramah. Tepat di samping Bima, berdiri Momo. Ia mengenakan gaun malam sederhana namun elegan, persis seperti yang ada di foto brosur yang dilihat Ibu Rani. Gaun itu menempel pas di tubuhnya, menonjolkan aura kecantikan alami yang selama ini tersembunyi. Gaun itu bukan pemberian Ibu Rani, melainkan gaun baru yang ia beli dari hasil kerja kerasnya. Momo menatap Ibu Rani dengan senyum tulus, tanpa ada sedikit pun dendam di matanya. "Selamat datang, Ibu," sapa Momo, tangannya terulur. Ibu Rani membeku, gaun mahalnya terasa berat. Ia tak menyangka, benar-benar tak menyangka. Menantu yang ia anggap miskin dan tidak berkelas, yang ia hina habis-habisan, adalah pemilik istana di samping rumahnya sendiri. "Momo, ini rumahmu?" tanya Ibu Rani, suaranya tercekat. Ia menolak untuk percaya. "Ya, Ibu. Rumah ini adalah rumah kami," jawab Momo lembut, tidak menyombongkan diri. Ibu Rani merasa lututnya lemas. Ia merasa malu, sangat malu. Semua tamu yang ia kenal kini melihatnya, dan ia tahu, mereka semua pasti tahu hubungan Momo dan Bima dengannya. Ia merasa menjadi tontonan. Harga dirinya yang selama ini ia junjung tinggi, kini runtuh. Acara berlanjut. Ibu Rani duduk di pojok ruangan, mencoba menghindari tatapan orang lain. Ia melihat Momo dan Bima berinteraksi dengan tamu-tamu. Mereka terlihat sangat dihargai, ramah, dan berwibawa. Bima memperkenalkan Momo sebagai istri saya, yang memulai semua ini dari nol. Momen puncak terjadi saat Momo naik ke atas panggung kecil untuk memberikan sambutan. Ia memegang mikrofone dengan percaya diri, gaunnya yang elegan bersinar di bawah lampu sorot. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di peresmian rumah kami malam ini," ujar Momo, suaranya jelas dan tegas. 5 tahun yang lalu, saya hanyalah seorang perempuan sederhana yang memulai semuanya dari nol. Banyak yang meragukan. Ada yang mencibir. Ada yang menyepelekan. Ibu Rani memejamkan mata, kepalanya pening. Setiap kata Momo terasa seperti pedang yang menusuk jantungnya. Ia tahu, kata-kata itu ditujukan untuknya. Ia merasakan pandangan-pandangan para tamu yang mengarah padanya, penuh arti. Namun, berkat keraguan dan cibiran itu, kami justru mendapatkan motivasi yang luar biasa. Lanjut Momo, suaranya bergetar karena emosi. Setiap perkataan pedas menjadi cambuk bagi kami untuk bekerja lebih keras. Rumah ini bukan hanya sebuah bangunan. Ini adalah monumen. Monumen atas kerja keras kami, atas kesabaran kami, dan atas cinta kami yang tidak pernah pudar. Rumah ini adalah bukti bahwa kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Momo mengakhiri pidatonya dengan senyum tulus. Tepuk tangan meriah membahana di seisi ruangan. Bima naik ke panggung dan memeluk Momo. Momen itu terasa magis. Ibu Rani tidak tahan lagi. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia menertawakannya. Ia tidak melihat wajah Bima yang penuh bangga, atau senyum tulus Momo. Ia hanya melihat dirinya yang hina, tercabik-cabik oleh kesombongannya sendiri.
Tanpa pamit, ia bangkit dari kursi dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Tante Dian mencoba menahannya, namun Ibu Rani mengabaikannya. Di luar, ia berdiri sendiri di depan mobilnya. Hujan gerimis mulai turun, seolah ikut merasakan kesedihan dan rasa malu yang ia rasakan. Pemandangan rumah Momo yang mewah, kini terasa seperti sebuah cermin yang memantulkan semua keburukan dan kebencian yang pernah ia lontarkan. Ibu Rani meninggalkan pesta peresmian dengan hati yang hancur, namun rasa penasaran dan marahnya belum sepenuhnya sirna. Siapa Momo sebenarnya? Bagaimana bisa menantu yang ia remehkan selama ini memiliki uang sebanyak itu? Ia menghabiskan malam dengan pikiran kalut, mencari jawaban atas pertanyaan yang menghantuinya. Ia bahkan menghubungi beberapa rekan bisnisnya, bertanya apakah mereka mengenal pasangan pengusaha muda bernama Momo dan Bima, tetapi tidak ada yang tahu. Identitas mereka seolah diselimuti misteri. Keesokan harinya, kekacauan Ibu Rani semakin menjadi-jadi. Salah satu majalah bisnis ternama datang ke rumahnya. Ibu Rani yang merasa curiga, meminta sopirnya untuk mengusir mereka. Namun, mereka mengatakan mereka tidak ingin wawancara dengan Ibu Rani, melainkan ingin meliput rumah baru di sebelahnya yang kini menjadi buah bibir di kalangan para elit. Mereka menyebut-nyebut nama Putri Tunggal Tuan Dirgantara. Seketika itu, jantung Ibu Rani serasa berhenti berdetak. Nama Dirgantara bukan nama asing baginya. Tuan Dirgantara adalah pengusaha properti dan investor terbesar di kota itu, sosok yang disegani dan dihormati. Bertahun-tahun lalu, ia mendengar bahwa Tuan Dirgantara memiliki seorang anak perempuan yang dirahasiakan keberadaannya dari publik, yang ia sebut sebagai putri kecilku. Tuan Dirgantara sengaja menyembunyikan putrinya dari sorotan media agar bisa tumbuh normal, terhindar dari intrik dan jebakan bisnis. Ia ingin putrinya belajar mandiri dan berjuang dari bawah. Namun, Ibu Rani tidak pernah menyangka jika putri yang dicari-cari itu adalah Momo, menantunya sendiri. Saat itu juga, Ibu Rani memutuskan untuk mendatangi rumah Momo. Ia tidak lagi peduli dengan harga dirinya. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana ia akan menghadapi kenyataan pahit ini. Dengan langkah gontai, ia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, Momo membukakan pintu dengan senyum ramah. "Ibu, ada apa?" tanya Momo, terkejut melihat kehadiran mertuanya yang datang dengan wajah pucat. Ibu Rani tidak menjawab. Air mata mulai menetes membasahi pipinya. Ia tidak berani menatap mata Momo. Tiba-tiba, dari arah ruang keluarga, terdengar suara Tuan Dirgantara, "Momo, siapa yang datang?" Seketika Ibu Rani membeku di tempat. Ia kenal suara itu. Dari dalam, Tuan Dirgantara keluar dengan setelan jas rapi dan senyum hangat. Ia melirik Ibu Rani, lalu menatap Momo. "Ini ibu mertuamu, sayang?" tanyanya. Momo mengangguk. "Iya, ayah." Ibu Rani merasa dunia runtuh. Jantungnya berdegup kencang, lututnya lemas. Ia tidak lagi bisa berdiri tegak. Momo segera menangkapnya dan menuntunnya duduk di sofa. Ibu Rani menatap Tuan Dirgantara dan Momo secara bergantian. Wajah Tuan Dirgantara dan Momo terlihat sangat mirip, terutama di bagian mata dan senyum. Apa ini benar?" tanya Ibu Rani, suaranya bergetar. "Kalian?" "Ya, Ibu. Perkenalkan, beliau adalah ayah saya," jawab Momo, suaranya tenang dan tegas. "Beliau sengaja menyembunyikan identitas saya dari semua orang, agar saya bisa merasakan hidup yang sesungguhnya. Hidup yang tidak hanya bergantung pada uang dan status." Ibu Rani terdiam. Ingatannya kembali pada semua perkataan kasarnya, semua hinaan yang ia lontarkan. Ia ingat bagaimana ia merendahkan Momo, menantu yang ia sebut miskin, tidak berkelas, dan tidak pantas untuk Bima. Padahal, ia menantu seorang pengusaha dan investor terbesar di kota, yang kekayaannya jauh di atas kekayaan dirinya. Ia merasa seperti pecundang terbesar di dunia. Ibu Rani menundukkan kepalanya, air matanya kini mengalir deras. Ia tidak sanggup mengangkat wajahnya. Ia merasa begitu malu. Selama ini ia membanggakan kekayaannya, merendahkan orang lain yang tidak selevel dengannya, namun pada akhirnya ia terbukti salah. Ia baru menyadari bahwa harga diri dan kehormatan tidak bisa diukur dari seberapa banyak uang yang dimiliki, tetapi dari kebaikan hati dan sikap. Di sampingnya,
Momo duduk diam. Ia tidak membalas hinaan Ibu Rani dengan kata-kata tajam. Ia tidak menyombongkan diri. Ia hanya duduk di sana, membiarkan Ibu Rani larut dalam penyesalan yang mendalam. Ia tahu, momen ini adalah momen paling berat bagi Ibu Rani, dan ia tidak ingin menambah rasa sakitnya. Ia hanya ingin Ibu Rani menyadari kesalahannya. Tidak lama kemudian, Bima pulang. Ia melihat sang ibu yang menangis dan sang istri yang diam, serta Tuan Dirgantara yang duduk santai di sofa. Ia sudah tahu apa yang terjadi. Bima langsung mendekat dan memeluk ibunya. "Bu, ibu tidak apa-apa." Ibu Rani memeluk Bima erat, menangis sejadi-jadinya. "Bima, ibu minta maaf. Ibu salah. Ibu sangat malu." Ia tidak bisa melanjutkan perkataannya. Semua keangkuhan dan kesombongannya telah hancur. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang mendalam. Ruang tamu rumah Momo yang megah menjadi saksi bisu momen paling mengharukan dalam keluarga mereka. Tangisan Ibu Rani telah reda, namun air mata penyesalan masih membasahi wajahnya yang kini tampak lelah dan penuh luka. Ia menatap Momo dengan mata sembab, tidak berani mengangkat kepala. Selama ini, ia selalu merasa lebih tinggi, lebih berkuasa, dan lebih berharga dari menantunya. Kini, semua itu runtuh tak bersisa. Ia hanyalah seorang perempuan yang malu karena kesombongan dan kebodohannya sendiri. "Momo, ibu. Ibu minta maaf," ucap Ibu Rani, suaranya parau dan bergetar. Ibu sudah terlalu jahat padamu. Semua hinaan, semua perkataan buruk. Ibu minta maaf." Momo tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk pelan, senyum tulus terukir di wajahnya. Ia mengambil tempat di samping Ibu Rani, mengulurkan tangannya, dan menggenggam tangan mertuanya dengan lembut. Sentuhan itu terasa hangat, berbeda dengan tatapan mata Ibu Rani yang dingin di masa lalu. "Ibu tidak perlu minta maaf," kata Momo, suaranya penuh ketenangan. "Semua itu sudah berlalu. Justru, berkat perkataan ibu, saya menjadi kuat. Hinaan ibu adalah motivasi terbesar saya untuk berjuang." Mendengar itu, Ibu Rani semakin menunduk, tak sanggup membayangkan betapa besar rasa sakit yang pernah ia sebabkan. "Ibu tidak pantas mendapatkan menantu sepertimu. Ibu tidak pantas." Momo menggeleng. "Tidak, Bu. Saya yakin, ibu adalah orang baik. Hanya saja, ibu terlalu fokus pada hal-hal yang salah. Harta, status, dan kekayaan itu semua tidak bisa membawa kebahagiaan sejati." Di samping mereka, Bima dan Tuan Dirgantara menyaksikan momen itu dengan haru. Tuan Dirgantara, dengan kebijaksanaannya, memutuskan untuk berbicara. "Rani, saya minta maaf jika cara saya ini membuatmu terkejut. Saya hanya ingin memastikan putri saya tumbuh menjadi pribadi yang kuat, bukan hanya bergantung pada harta. Saya ingin ia belajar menghargai setiap perjuangan." "Tapi, mengapa harus Momo? Mengapa harus menantuku?" tanya Ibu Rani lirih. "Karena itu adalah takdir. Cinta tidak bisa diukur dari kekayaan, bukan?" jawab Tuan Dirgantara. Momo dan Bima membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa, tanpa harus melupakan jati diri. Momen itu membuat Ibu Rani menyadari kesalahan terbesarnya. Ia telah salah menilai Momo. Ia tidak pernah melihat ketulusan, kerja keras, dan hati emas yang dimiliki menantunya. Ia hanya melihat kemiskinan Momo di masa lalu. Kini, ia melihat sosok yang berwibawa, kuat, dan luar biasa. Ia melihat seorang putri pengusaha yang sengaja hidup sederhana untuk membuktikan dirinya, namun tetap rendah hati. Beberapa hari kemudian, Ibu Rani datang lagi ke rumah Momo. Kali ini, ia datang tidak dengan wajah angkuh, tetapi dengan wajah tulus dan hati yang terbuka. Ia membawa buah tangan, bukan kue kering atau hadiah mahal, melainkan sebuah album foto keluarga. "Momo, ibu ingin lebih mengenalmu," kata Ibu Rani, suaranya kini terdengar hangat. "Ibu ingin melihat semua foto masa kecilmu, semua cerita perjuanganmu. Ibu ingin menjadi bagian dari keluargamu, bukan lagi sebagai orang yang menghina, tapi sebagai ibu yang bangga." Momo tersenyum haru. Ia tidak pernah membayangkan hari ini akan tiba. Ia menerima album itu dengan senang hati. Malam itu, mereka duduk bersama, melihat-lihat foto-foto masa lalu Momo yang sederhana,
menceritakan kembali kisah-kisah yang penuh perjuangan. Ibu Rani mendengarkan setiap cerita Momo dengan saksama, sesekali matanya berkaca-kaca saat teringat betapa kejamnya ia di masa lalu. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah total. Ibu Rani tidak lagi membenci Momo. Ia justru sangat menyayangi dan menghargai menantunya. Ia sering datang ke rumah Momo, tidak hanya untuk berkumpul, tetapi juga untuk belajar. Ia belajar dari Momo tentang kesederhanaan, kerendahan hati, dan nilai-nilai sejati dalam hidup. Meskipun kini Momo dan Bima memiliki kekayaan yang melimpah, mereka tetap menjadi sosok yang sederhana. Momo tetap rajin membuat kue kering, tetapi kini ia melakukannya bukan untuk dijual, melainkan untuk dibagikan kepada anak-anak panti asuhan. Ia dan Bima juga mendirikan sebuah yayasan sosial untuk membantu orang-orang miskin. Di salah satu sudut rumah, gaun mahal pemberian Ibu Rani dulu masih tersimpan rapi. Momo tidak pernah memakainya. Ia membiarkan gaun itu menjadi pengingat baginya dan juga Ibu Rani. Pengingat bahwa hinaan dan kebencian bisa menjadi bensin yang membakar semangat. Pengingat bahwa kesederhanaan adalah kekayaan terbesar yang tak ternilai harganya. Suatu hari, saat Ibu Rani dan Momo sedang duduk bersama di taman, Ibu Rani memegang tangan Momo dan berkata, "Momo, maafkan Ibu. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah membuka mata Ibu. Kamu adalah menantu terbaik yang bisa Ibu miliki." Momo tersenyum. "Ibu juga adalah mertua terbaik yang saya punya." Kisah Momo dan Ibu Rani tidak berakhir dengan dendam, melainkan dengan cinta dan pemahaman. Momo tidak membalas hinaan dengan kemewahan, melainkan dengan bukti nyata dari kerja keras dan kesabaran. Ia membuktikan bahwa harga diri sejati tidak bisa diukur dari harta, tetapi dari seberapa besar perjuangan yang dilakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Akhirnya, Ibu Rani menyadari bahwa kemewahan sejati bukanlah rumah megah atau perhiasan mahal, melainkan kebahagiaan dan kehangatan dalam keluarga yang ia dapatkan dari menantunya yang tulus dan sederhana. Akhirnya, cerita Momo dan Ibu Rani sampai di penghujung bab. Kisah yang dimulai dari kebencian dan air mata, berakhir dengan cinta, pengakuan, dan pelajaran berharga. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa kesederhanaan dan ketulusan hati jauh lebih berharga dari kekayaan dan status sosial. Jangan pernah lelah berjuang, karena setiap hinaan bisa menjadi motivasi untuk melangkah lebih maju. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif berikutnya.